Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Memasuki puasa yang ke-28, tanpa terasa bahwa kita sudah memasuki garis finish Ramadan, tinggal menyisakan 3 hari. Ada baiknya kita bicara tentang bagaimana dalam situasi menjelang Lebaran kita bagaimana mengadakan silaturahmi dengan orang tua kita, sanak famili dalam masa pandemi Covid. Satu sisi kita diperintahkan untuk bersilaturahmi terutama kepada kedua orang tua kita yang barangkali jauh dari kita dan saudara-saudara kita. Satu sisi kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang melarang untuk mudik atau pulang kampung. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Aba Ayyub, adulluka ala amalin tardahu Allah wa rasuluhu. Sil bainan nas idza tabaghadu wa faqarrib bainakum idza taba'atu." Untuk membicarakan persoalan silaturahmi, hadis Rasulullah sebagai pijakannya. Kata Rasulullah, "Wahai Abi Ayyub, maukah aku tunjukkan suatu amal yang Allah ridha dan Rasulnya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sil bainan nas." Silaturahmilah, sambunglah antara manusia idza tabaghadu, ketika mereka saling membenci. Wa qarrib, dan kumpulkanlah bainakum idza taba'atu, antara mereka ketika mereka berjauhan. Ini sebagai dasar utama pijakan kita bersilaturahmi. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan pandemi Covid, banyak sekarang ini para pegawai yang merantau, yang berada di Jakarta, ingin pulang dan memang pada saat momen itulah orang tua berharap kepada anak-anaknya untuk berkumpul satu sama lain, tetapi terhalangi dengan adanya aturan pemerintah. Hal ini bagaimana kita merefleksikan kepada hadis Rasulullah, di mana dalam hadis Rasulullah ketika hari raya Rasulullah pernah mengatakan amin sebanyak 3 kali dan Jibril yang mengamininya. Rasulullah berdoa dalam hadis tersebut. Doa yang pertama, "Ya Allah, janganlah kau terima anak yang tidak pernah berbakti kepada orang tuanya." Jadi kata Rasulullah, janganlah kau terima anak sholat, puasa, zakat yang tidak pernah meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian Jibril menjawab, amin. Momen Ramadan dan momen Lebaran adalah satu momen yang banyak ditunggu oleh orang tua. Orang tua kita tidak pernah menunggu apapun dari pemberian anak-anak kita, entah itu pakaian, entah makanan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berkumpul pada saat hari raya, maka pada saat itulah terasa hilang semua kegembiraan bisa bertemu dengan anaknya, cucunya dan lain sebagainya. Akan tetapi sekarang ini terkendala dengan Covid. Gimana untuk melampiaskan kegembiraan orang tua? Maka kita menjadi orang pada saat sekarang ini, baik itu sebagai pejabat, sebagai orang kaya, punya jabatan yang penting di perantauan, itu semata-mata bukan karena kita hebat, bukan karena kita pendidikannya tinggi, tapi itu semua karena memang di belakang kita ada orang yang selalu mendoakan kita, itu kedua orang tua kita. Maka pantaslah kalau kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua, kita sambung silaturahmi. Gimana perasaan orang tua ketika kita tidak pulang? Tentunya orang tua kita juga tahu dalam keadaan sekarang ini keadaan pemerintah yang melarang. Tapi bukan berarti kita tidak sama sekali untuk menghubungi mereka. Sekarang sudah banyak silaturahmi via virtual, melalui video call. Kita kumpul dengan anak-anak kita yang tidak bisa pulang, kita adakan video call. Apakah 1 jam, setengah jam, kita ucapkan mohon ampun kepada kedua orang tua kita. Karena bukan karena tidak mau pulang, tapi kan memang dibatasi oleh aturan. Sehingga kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita. Dan tidak termasuk dalam hadis Rasulullah tadi. Tapi bukan hanya sekedar kita hanya lewat telepon dan video call. Tentulah kita kirim juga, entah itu berupa uang atau mungkin juga makanan atau pakaian yang dapat membahagiakan kedua orang tua kita, sambil memohon ampun dan ridhonya. Sebab kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Murkanya juga tergantung kepada orang tua kita. Yang kedua, Rasulullah juga berdoa, jangan kau ya Allah pada hari ini hari raya, jangan kau terima sholat, puasa, zakat suami istri yang tidak mau saling memaafkan. 1 tahun perjalanan hidup kita suami istri pasti akan ada mengalami, entah itu antara piring dengan piring bersenggolan, dan kita tidak pernah ada bersih dari noda. Kita yang di kantor bukan berarti kita seolah-olah sebagai pemimpin, tapi keberhasilan kita di kantor itu adalah penyebabnya karena doa istri kita juga. Kedua-duanya pasti punya salah, dan pada saat hari raya kita mohon ampun. Siapa harus yang mendahului minta maaf? Ya mungkin bisa jadi suami dulu baru istri. Sebab kata Rasulullah, ayu imratin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja istri yang meninggal kemudian suaminya ridho, surga jaminannya. Yang ketiga, doa Rasulullah, ya Allah janganlah kau terima puasa, zakat dan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan orang yang tidak mau memaafkan antara satu sama lain, antara tetangga, antara teman di kantor. Maka momen hari raya adalah momen memohon maaf antara pimpinan dengan bawahan, antara bawahan dengan pimpinan, sehingga di awal Syawal kita dalam keadaan bersih. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dan menghitung-hitung kemudian kita ikhlas, maka Allah ampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Itu saja barangkali silaturahmi kita tetap jaga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak, kelompok yang tidak memutus tali silaturahmi, dan kita memohon ampunan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.